Jordan Poole adalah salah satu pemain yang sangat nge-hype di musim ini, terlebih di playoff. Di game debutnya di playoff saat melawan Nuggets kemarin, ia langsung mencatatkan 30 poin. Padahal di musim lalu, karena ia adalah pemain yang buruk, ia bahkan diturunkan ke NBA G League. Tapi sebenarnya apa yang terjadi pada pemain yang satu ini? Apa yang membuatnya berkembang hingga se-booming ini? Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul Sehebat Apa Sih Jordan Poole? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Lahir pada 19 Juni 1999, Jordan Anthony Poole adalah seorang guard dari Golden State Warriors sekarang yang bertinggi 193 cm. Saat ini ia berusia 22 tahun. Sejak kecil, darah atlet sudah mengalir dalam dirinya, di mana ayahnya juga seorang pemain football di kampus. Setiap hari Minggu, ayahnya selalu mengajak Jordan untuk bermain basket di lapangan outdoor melawan orang-orang dewasa dan dengan ring yang standar NBA. Padahal Jordan masih kecil saat itu. Namun hal inilah yang membuat mental Jordan menjadi sangat kuat. Ia mengikuti tim AAU bernama Wisconsin Playground Warriors yang dilatih oleh ayahnya sendiri. Namun ayahnya tidak pernah menjadikan Jordan anak emas. Justru ia melatihnya dan sering memarahinya kalau ia berbuat salah. Ia memasuki SMA Rufus King High School, salah satu sekolah di Wisconsin dengan program pelatihan basket terbaik. Dia bermain 3 tahun di sana dan menjadi bintang. Dia pun ditawari beasiswa oleh banyak kampus yang hebat. Di tahun ketiga SMA-nya, ia sudah diberi predikat perekrutan bintang 4 dan memutuskan untuk membela kampus Michigan nantinya. Di tahun terakhir SMA, ia pindah ke SMA Lalumere School dan bermain bersama Jaren Jackson Jr. di sana. Namun di sana, ia menjadi cadangan. Ia dan SMA-nya menjadi juara kompetisi Dix National High School Championship 2017. Lalu, ia pun mulai untuk bermain di tim basket kampus Michigan. Namun di musim pertamanya, ia selalu berada di bangku cadangan dan hanya bermain sekitar 12,5 menit per game, serta hanya mencatatkan 6,1 poin per game. Namun di salah satu game tersebut, ia pernah memasukkan tembakan ini. Tembakan ini pun membawa kampusnya melaju ke babak Sweet 16. Dan hal ini membuat Poole menjadi booming, dan tembakan ini dijuluki Poole Party. Namun sayang, timnya harus kalah di final dari kampus Villanova. Musim keduanya, Poole mendapatkan peran yang jauh lebih banyak. Ia selalu dijadikan starting five, dan rataannya meningkat 2 kali lipat menjadi 12,1 poin per game. Ia pun masuk dalam All Big Ten Honorable Mentions 2019. Namun sayang, tim mereka harus terhenti di babak Sweet 16. Setelah ia meledak di musim keduanya ini, Poole memutuskan untuk mengikuti NBA Draft 2019. Ia pun didraft oleh Warriors di urutan pick nomor 28 dengan nilai kontrak $10 juta selama 4 tahun, atau sekitar 36 miliar rupiah per tahun. Warriors tertarik untuk mengambil Poole karena ia adalah shooting guard yang all around, serta punya sifat kerja keras. Dia selalu menjadi yang pertama datang dan terakhir pulang saat di gym. Saat Poole masuk, ini adalah masa rebuild-nya Warriors yang setelah semua bintangnya keluar ataupun cedera. Jadi kesempatannya untuk mendapatkan menit bermain sangat besar, ditambah dengan Klay Thompson yang harus menepi semusim saat itu. Namun kenyataan malah terjadi sebaliknya. Meskipun Warriors finish di peringkat terakhir dari total 30 tim, namun Poole hanya mencatatkan 8,8 poin per game, field goals 33% dan tembakan 3 angka hanya 28% saja, dan jarang dijadikan starting five. Ia justru struggling di Warriors. Bahkan pada Desember 2019, ia sempat diturunkan ke NBA G League ke Santa Cruz Warriors. Banyak pemain yang berpikir bahwa sekalinya mereka dikirim ke G League, itu artinya karir NBA mereka sudah selesai. Namun itu berbeda dengan Poole. Saat ia turun ke G League, ia ternyata sangat hebat di sana dan mencatatkan 26 poin per game dalam 3 game saja. Karena hal itu, ia ditarik lagi ke NBA. Namun ia masih tetap struggling. Di titik ini, banyak orang yang berkata bahwa Jordan Poole adalah pemain pick ronde pertama terburuk di angkatan 2019. Di musim keduanya yaitu musim 2020-2021, ia beruntung bahwa Klay Thompson diterpa cedera lagi dan harus menepi 1 musim lagi. Hal ini tentu membuatnya bersemangat karena pasti diberikan menit bermain yang lebih. Namun, ia justru kalah dengan guard-guard lain seperti Brad Wanamaker, ditambah dengan Stephen Curry yang sudah kembali di musim itu.
Bahkan rata menit bermain Poole di musim kedua lebih sedikit daripada di musim pertamanya. Poole pun dikirim lagi ke NBA G League. Namun ia tidak patah semangat. Di musim keduanya di NBA G League, ia mencatatkan 22,4 poin per game. Hal ini membuatnya ditarik lagi ke NBA. Namun hal ini mulai berbeda dari yang sebelumnya, dan cahaya kesuksesan Poole mulai terlihat. Poole mulai bermain baik di setiap menitnya di NBA, dan membuat pelatih Steve Kerr memasukkannya ke roster tetap Golden State Warriors. Ia berhasil menaikkan rataan poinnya menjadi 12 poin per game, field goals 43%, dan tembakan 3 angka 35%, dan berhasil menjadi six man bagi tim Golden State Warriors. Dan di musim ketiganya lah, yaitu musim ini, Poole meledak. Poole lagi-lagi beruntung karena Klay Thompson masih harus menepi di awal musim ini, sehingga Poole dinaikkan ke starting five Golden State Warriors, mengalahkan saingannya Otto Porter Jr. dan Damian Lee. Dan ia berhasil membuktikan kehebatannya. Ia menjadi pencetak poin terbanyak kedua saat Klay Thompson masih menepi, hanya di bawah Stephen Curry. Ia juga membuat Warriors sempat tidak terkalahkan dan menjadi peringkat pertama wilayah barat. Bahkan pada November 2021, Poole memenangkan ini. Being undrafted, what a value that is. Jordan Poole, no tonight. These guys have been brilliant. Jordan Poole. Poole mencetak karir high 33 poin dengan 8 tembakan 3 angka. Padahal di game sebelumnya ia sudah mencetak 32 poin. Di bulan Maret, ia melampaui karir high-nya dengan 38 poin. Selama 17 game berturut-turut, ia mencetak 20 poin lebih. Ia finish dengan rataan 18,5 poin per game, 4 assist per game, 3,4 rebounds per game, dan memimpin liga dalam persentase free throw dengan 92,5%. Setelah Klay Thompson kembali, ia bermain combo guard baik point guard maupun shooting guard. Ia bahkan harus diturunkan ke cadangan. Dan saat di playoff pun, Poole makin menggila dengan 30 poin. Ia hanya berada di bawah Will Chamberlain mengenai banyak poin yang dicetak saat debut playoff di timnya. Sangat tidak masuk akal, bukan? Musim lalu Anda adalah pemain G League, tapi musim ini Anda mencetak 30 poin saat debut dan sedang berada di tim kontender juara. Ia sempat digadang-gadang akan menjadi Most Improved Player. Namun sayang, meskipun banyak orang berkata bahwa ia yang seharusnya memenangkan penghargaan Most Improved Player, ia bahkan tidak masuk nominasi penghargaan tersebut. Masih tidak diketahui kenapa Jordan Poole bisa tidak masuk ke nominasi Most Improved Player, mengingat penghargaan ini juga sedikit subjektif. Poole berkata bahwa salah satu pemain yang menginspirasi gaya permainannya adalah rekan setimnya sendiri, yaitu Stephen Curry. Ia mencoba menyalin semua gaya permainan serta tembakan Stephen Curry. Ia juga punya mental yang tidak pernah down. Draymond Green bahkan mengaku bahwa ketika Jordan Poole masih rookie dan masih cupu, ia sudah berani men-trash talk semua pemain Warriors. Hal itu menunjukkan seberapa hebat dan berani mental dari Jordan Poole. Namun di satu sisi, Anda sebagai fans Warriors harus khawatir bisa kehilangan Jordan Poole setelah musim depan. Kontrak Poole akan habis setelah musim 2022-2023. Dengan performa Poole yang menaik dan sangat fantastis ini, tentu ia bernilai jauh berlipat-lipat dari kontraknya sekarang. Namun masalahnya, Warriors adalah tim dengan total nilai kontrak tertinggi di NBA atau nilai payroll. Jordan Poole pasti ingin meminta jauh lebih dari kontraknya sekarang. Kalau Warriors benar ingin memperpanjang kontraknya, hal itu justru merugikan Warriors karena Warriors akan mengeluarkan uang yang sangat banyak. Di sisi lain, Klay Thompson yang berposisi sama dengan Poole juga sudah kembali. Jadi kita berharap saja Poole mendapatkan yang terbaik, dan yang terpenting sekarang, ia bisa membantu Warriors melaju jauh di playoff dan mungkin mendapatkan juara. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.